Assalamualaikum semuanya, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Nah, kali ini aku bakal membahas tentang mitos Lampur. Atau bisa dikatakan urban legendnya orang Jawa, yaitu hantu Lampur. Pernah kawan-kawan semua mendengar tentang mitos Lampur? Atau mungkin kawan-kawan juga pernah menonton filmnya? Kalau soal filmnya, mungkin di antara kawan-kawan semua udah ada yang tahu ya. Aku sendiri juga belum pernah menontonnya ya. Tapi ada juga keinginan untuk menonton filmnya gitu. Dari sekian banyak mitologi Jawa yang berkembang di masyarakat, barangkali mitos tentang Lampur memiliki penceritaan yang cukup unik. Lampur dalam kepercayaan masyarakat Jawa sering diidentikan dengan sesosok makhluk halus, pembawa kedukaan hingga kematian. Mitos Lampur yang mendatangi suatu desa karena ada urusan yang belum usai atau kesalahan yang mesti ditembus. Lampur digambarkan dengan wujud keranda terbang yang kedatangannya ditandai dengan angin yang sangat kencang, serta suara aneh yang memekakkan telinga. Kedatangannya dipercaya akan membawa kematian serta bencana. Ada banyak versi seputar Lampur ini. Salah satunya, masyarakat Jawa percaya Lampur ini adalah pasukan gaibnya Nyi Blorong. Kehadirannya ditandai dengan angin kencang dari laut selatan yang melewati sejumlah daerah. Daerah di Jawa ya maksudnya. Karena itulah di Jawa sendiri sangat dilarang keluar rumah menjelang maghrib. Dikarenakan takutnya nanti ada Lampur. Warga yang keluar pada malam hari bisa saja dibawa Lampur. Dan katanya sehabis dibawa itu, katanya ya, tak bisa balik lagi. Kalaupun ada yang bisa kembali, mereka yang bisa kembali ini dapat dipastikan dalam keadaan linglung dan gila. Asal kata Lampur ini secara harfiah, Lampur diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Sebab saat setan Lampur ini muncul, maka akan terdengar suara yang sangat gaduh. Suara gaduh ini dipercaya berasal dari iring-iringan rombongan Nyi Roro Kidul yang lewat, dan serta membawa keranda mayat. Keranda mayat ini nantinya akan diisi manusia, tak lain korbannya itu. Dan kebanyakan korbannya itu anak kecil yang diculik oleh setan Lampur dalam perjalanan. Makanya orang-orang tua di Jawa sering mengingatkan anaknya yang suka berteriak dengan mengatakan, "Suaramu banter banget kayak Lampur. Suaramu nyaring sekali mirip Lampur." Ujaran ini ternyata ada sejarahnya, yaitunya ciri-ciri Lampur ini datang dengan suara yang berisik. Suara berisik itu diceritakan berbunyi welwo welwo welwo. Kalau nggak salah begitu ya. Welwo artinya dijawil dan digawa, dicolek dan dibawa pergi. Makanya, bagi anak-anak yang gemar bermain hingga selepas maghrib, biasanya ditakut-takuti oleh orang tuanya bahwa mereka akan dibawa oleh Lampur ke alam gaib dan tak akan pernah kembali jika masih bermain selepas maghrib. Munculnya Lampur ini katanya di waktu tertentu saja, yaitunya pada bulan Safar. Mengenai wujud Lampur sendiri, masyarakat ini memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Tak ada yang tahu pasti bagaimana wujud setan Lampur ini yang sebenarnya. Beberapa menyebut Lampur ini sebagai setan yang berbentuk seperti bola arwah. Terkadang juga muncul sebagai rombongan prajurit Jawa pada zaman dahulu. Di daerah Jawa Timur sendiri, setan Lampur ini dipercaya berwujud pocong atau genderuwo, tapi lebih menyeramkan, yang katanya bisa membunuh manusia saat lagi tidur. Lalu, bagaimana cara Lampur ini bunuh korbannya? Nah, begini nih. Setan ini menghantui manusia yang sedang tidur, kemudian mencekiknya sampai mati. Jika si korbannya ini sudah tak bernyawa, tubuh korbannya itu atau mayat manusia ini akan dibawa menggunakan keranda mayat yang konon bisa terbang dengan sendirinya. Nah, dari mana keranda mayat ini datang? Ya karena ini nih. Karena setan Lampur ini yang membawanya gitu. Meski terdengar sangat menyeramkan, Lampur ini bisa dihindari dengan cara yang sangat mudah. Konon, setan Lampur ini tak bisa membungkuk atau jongkok, sehingga ia hanya bisa mencekik manusia yang tidur di atas dipan atau tempat tidur. Jika si korban Lampur ini tidur di lantai,
atau lesehan, pokoknya di bawah gitu, asal jangan di atas tempat yang tinggi aja tidurnya gitu. Kemungkinan besar korbannya ini bakal selamat dari lampor, karena ia tak bisa jongkok dan ia tak akan sampai untuk mencekik leher korbannya itu. Lumayan aneh kan? Lampor ini memiliki banyak cerita lokal lainnya, seperti lampor datang untuk balas dendam menyelesaikan masalah yang belum tuntas. Ada juga yang menyebutnya wabah yang dibawa lampor merupakan bentuk kemarahan Nyi Blorong yang kehilangan selendangnya. Dan tentu saja masih banyak yang lainnya. Namun perlu diketahui, hantu lampor ini juga pernah diangkat menjadi film yang disutradarai oleh Guntur Soe Harijanto, di mana ia mengatakan bahwa film ini diangkat dari kisah nyata yang dialami dirinya di daerah kawasan Temanggung. Bahkan menurut beberapa pameran dan kabar yang beredar entah hoak atau bukan, ketika proses syutingnya film ini di kawasan pegunungan Sumbing Sindoro mengalami kejadian aneh seperti penampakan dan kesurupan. Dan juga pemutaran perdananya pun di Jawa Barat mengalami hal yang serupa. Dan masih banyak yang lainnya. Katanya ya film Lampor ini saat pemutarannya yang perdananya itu ya di Jawa Barat itu katanya ada yang mengalami kesurupan lah gitu. Dan juga katanya juga banyak kejadian aneh lah gitu kan saat pemutarannya film Lampor ini. Bahkan menurut beberapa sumber, isu hantu Lampor ini sangat tenar di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1960-an. Sebenarnya tujuan mitos ini baik, supaya menjaga anak-anak agar tetap di rumah pada saat malam hari. Dan desas-desus soal Lampor ini dulunya bertepatan dengan wabah penyakit yang menyerang pada saat itu, sehingga tak sedikit orang yang meninggal dalam tidurnya. Namun, siapa yang bisa memastikan? Bisa jadi ya kan, Lampor memang hanya mitos belaka, namun bisa jadi juga Lampor benar-benar nyata. Nah, mungkin kawan-kawan yang tahu tentang cerita Lampor ini, yang dari daerah Jawa terutama ya kan, yang khususnya ya kan, tahu tentang cerita ini, boleh banget komen di bawah. Atau memang Lampor ini benar-benar ada, atau hanya sekedar hoak atau mitos belaka doang gitu. Jangan lupa komen di bawah ya. Dan terima kasih buat kawan-kawan telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semuanya ada video terbaru dari pokoknya video terbaru dari aku, kalian dapat notifnya deh. Pokoknya gitulah. Aduh, sulit kali aku ngomong ya nggak sih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.